Berbeda dengan karakter orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana mereka mengikuti keimanan Rasul, maka terlihat dalam sikap mereka. Sikap mereka ketika datang dan sampai kepada mereka ayat-ayat Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan spontan menanggapi dan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami akan taati. Nah, kaum muslimin ikhwatal iman, dua hal yang berbeda dalam karakter orang-orang kaum mukminin, orang-orang yang beriman, dengan karakternya Bani Israel yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, seperti ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan ini sekaligus adalah bantahan ya, yang menggambarkan tentang perbedaan ketidaksamaan antara orang-orang yang beriman dengan Bani Israel. Hal ini juga terlihat kaum muslimin ikhwatal iman seperti diceritakan oleh para ulama di dalam riwayat terkait tentang sababun nuzul dari surat Al-Anfal, di mana surat Al-Anfal ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika terjadinya perang Badar, yaitu peperangan pertama di dalam sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sirah nabawiyah antara kaum mukminin dengan orang-orang kufar. Terjadi peperangan, dan ini kali pertamanya yang dikenal dengan perang Badar. Di awal sebelum terjadinya peperangan, terlihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kemurungan. Nabi SAW memikirkan kondisi dari para sahabat dengan jumlah yang minim bila dibandingkan dengan jumlah orang-orang kafir yang ada di hadapan mereka. Sebagai seorang manusia ada kecemasan, ada kekhawatiran. Apalagi ini adalah kali pertama Nabi SAW menghimbau, mengajak para sahabat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan senjata. Maka sedikit ada kemurungan tergambar di raut wajah Nabi SAW, dibaca oleh para sahabat. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, la naqulu kama yaqulu Banu Israel li Musa." Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in melihat kemurungan di wajah Nabi SAW dengan kondisi yang ada di hadapan beliau. Maka para sahabat mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan seperti orang-orang Bani Israel berkata kepada Musa. Wala naqulu kama qala Bani Israel li Musa." Kami tidak akan pernah mengatakan seperti apa kata Bani Israel kepada Musa. Mengingatkan pada apa yang dikisahkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Banu Israel diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla ya, dari cengkraman kezaliman Fir'aun yang selama ini menghantui kehidupan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan lewat Nabi Musa alaihissalam sampai akhirnya mereka menyeberangi Laut Merah seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika mereka sampai di seberang, maka mereka melihat bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tanzurun, kata Allah. Dan itu mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, kaum muslimin ikhwatal iman, terjadilah apa yang terjadi setelah Allah selamatkan mereka. Sampai akhirnya di titik ketika Allah katakan, "Udkhulul bab." Masuklah ke pintu Baitul Maqdis. Lalu mereka di sana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah tempatkan mereka di Baitul Maqdis. Masuklah, kata Allah. Dan ketika diajak mereka masuk ke sana,
Di mana di Baitul Maqdis itu kata Allah Azza wa Jalla tinggal orang-orang dengan fisik mereka yang kuat, yang besar, ya, dan tampang mereka yang bengis. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka masuk. Fa wa idza dakhaltumuhu fa antum amin. Fa antum ghalibun. Kalau kalian masuk, kalian akan menang. Nah, mereka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tidak mau masuk. Padahal Allah sudah perintahkan mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis. Untuk keselamatan mereka. Agar mereka tidak lagi terombang-ambing, agar mereka masuk ke tempat yang aman yang dipilihkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Tapi mereka menolak. Dengan alasan seperti tadi. Adanya orang-orang dengan postur tubuh yang besar, dengan tampang yang bengis, di Baitul Maqdis, di tempat tersebut. Mereka tidak mau masuk, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa mengajak Bani Israel ini untuk memerangi mereka. Dan Allah memberikan jaminan. Apa kata Allah? Fa idza dakhaltumuhu fa antum ghalibun. Hanya masuk kalian dijamin oleh Allah kemenangan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa kata mereka? Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka apa yang mereka impikan. Karena sebelumnya ikhwatal iman, dari apa yang terjadi pada mereka, Allah biarkan mereka yatihuna fil ard. Mereka linglung berjalan entah kemana. Dan itu dalam waktu yang lama Allah Subhanahu wa taala biarkan sebagai balasan dari kedurhakaan mereka. Sampai akhirnya Allah perintahkan mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan masuklah fa antum ghalibun, maka kalian dijamin oleh Allah kemenangan. Tapi ikhwatal iman, lihat apa kata mereka. Ketika diajak oleh Nabi Musa alaihissalam dengan jaminan dari Allah Azza wa Jalla, apa kata mereka? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ketika mereka diajak, ayo kita perangi mereka. Begitu kita perangi mereka, mereka akan kalah. Kita akan menang. Apa jawab Bani Israel? Idhhab anta wa rabbuka. Wahai Musa, pergilah engkau dan Rabbu berperang. Inna hahuna qa'idun. Biar kami nunggu di sini. Lihat kaum muslimin ikhwatal iman, bagaimana pembangkangan kedurhakaan mereka, ya, semena-menaan mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi Musa mereka mengatakan, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau dan Rabbmu perangi. Pergilah berperang, kami tunggu di sini. Makanya para sahabat menghibur Nabi SAW dalam kegundahan Nabi sebelum terjadinya perang Badar. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau berperang dengan Rabbmu, kami tunggu di sini. Bal naqul, akan tetapi kami akan mengatakan, ya Rasulullah, lihat, bandingkan dengan bagaimana ketundukan dan ketaatan para sahabat. Apa kata para sahabat? Kami akan mengatakan, ya Rasulullah, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma lamuqatilun. Kami akan mengatakan, wahai Rasulullah, pergilah engkau dan Rabbmu berperang, kami akan ikut bersamamu. Ini dia ketundukan, sami'na wa ata'na, yang digambarkan dalam kesiapan para sahabat. Walaupun nyata di hadapan mereka, ya, nyawa mereka taruhannya. Tapi lihat bagaimana ketundukan dan kesiapan mereka. Sikap sami'na wa ata'na yang mereka tunjukkan di hadapan Nabi SAW. Sampai akhirnya ikhwatal iman, ya, terjadilah perang Badar. Dan akhir kemenangan didapat oleh kaum muslimin bersama Rasulullah SAW dengan pertolongan Allah seperti yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Anfal. Kaum muslimin ikhwatal iman, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahwasanya hakikat iman adalah tunduk dan patuh. Hakikat iman adalah tunduk dan patuh. Bukan hanya sekedar mengetahui. Apa yang sebelumnya kita tidak tahu, lalu kemudian kita tahu. Lihat
poin-poin dalam bab iman yang langkah demi langkah telah kita uraikan pada apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, kullun amana billah, bagaimana iman kepada Allah itu, wa malaikatihi, bagaimana iman kepada malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya juga telah kita uraikan, wa rusuli, dan rasul-rasulnya juga telah kita uraikan. Maka keimanan itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah bukan hanya sebatas maklumat, bukan hanya sebatas tadinya kita tidak tahu, oh kemudian kita menjadi tahu. Iman itu bukan hanya sebatas apa yang sampai di memori kita. Hal yang tadinya kita tidak tahu, kemudian kita tahu. Hal yang tadinya kita keliru di dalam memahaminya, lalu kemudian kita benar di dalam memahaminya. Dalam jumlah malaikat, dalam hal-hal yang berkaitan dengan kitab, dengan Rasul. Nah, iman, ikhwatal iman, bukan hanya sebatas pengetahuan. Tapi iman itu sesungguhnya adalah apa yang berpengaruh ke dalam ketundukan kita dan kesolehan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah memiliki malaikat-malaikat kiraman katibin yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mencatat apapun yang kita lakukan, baik dan buruk, maka akan lahir ketundukan pada diri seorang mukmin. Ya, jika iman itu meresap ke dalam dirinya, adalah rasa di mana dia menyadari muraqabah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memantaunya. Dia akan senantiasa menjaga lisannya. Bukan hanya terlihat baik ketika dia duduk di atas sajadah saja, tapi ketika dia berada dimanapun, bahkan di tempat ya senista apapun, maka dia akan menjaga dirinya sebagai seorang mukmin yang menyadari bahwasanya di dekatnya ada kiraman katibin. Di dekatnya ada malaikat yang akan siap mencatat apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan. Nah, inilah fungsi iman. Inilah hakikat daripada iman seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Nah, kaum muslimin, ikhwatal iman, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini sampai pada konsep sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan bahwasanya wa qalu sami'na wa ata'na. Lalu kemudian lanjutan dari firman Allah Azza wa Jalla ini ghufranaka. Ya. Lanjutan dari ayat ini setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, sami'na wa ata'na sudah bisa kita fahami bahwasanya maknanya adalah ketundukan, kepatuhan. Kami dengar dan kami ikuti. Itulah iman. Lalu kemudian ikhwatal iman, ghufranaka. Ghufranaka dari kata-kata ghafara atau maghfirah yang berarti ampunan. Ghufranaka maksudnya adalah harapan dan doa, di mana orang-orang yang beriman setelah mereka nyatakan kepatuhan dan ketundukan mereka kepada syariat Allah, ketika mereka mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi, artinya kami dengar dan kami jalani. Kami tahu ini syariat Allah, maka kami akan patuhi, jalankan dengan sebaik mungkin. Lalu kemudian apa kata mereka? Ghufranaka, dan kami mengharap ampunanmu ya Allah. Para ulama ahli tafsir ketika membedah kata demi kata di dalam penggalan ayat ini menyebutkan, lihat bagaimana orang-orang yang beriman ketika berhadapan dengan syariat Allah, mereka siap menjalankan,
menunjukkan kepatuhan dan ketundukan serta ketaatan mereka. Artinya, syariat Allah itu bukan hanya sebatas sampai kepada mereka lalu mereka abaikan, bukan. Tapi syariat Allah itu mereka akan pandang itu dengan pandangan kemuliaan, penghormatan, dan mereka akan berusaha untuk menjalankannya. Bukti daripada ketundukan dan ketaatan. Bukankah ketika mereka sudah mendapatkan syariat Allah lalu mereka tunaikan dan mereka jalankan sebagai bukti dari ketundukan dan ketaatannya? Lalu apa kaitannya dengan mereka kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah mereka telah menjalankan apa yang telah sampai kepada mereka? Ketika Allah mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Artinya telah sampai kepada mereka syariat Allah, mereka sanjung, mereka junjung tinggi syariat tersebut, lalu kemudian mereka tunaikan. Mereka ikuti. Itulah bentuk dari ketaatan. Tapi kenapa setelah mereka melakukan ketaatan itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, justru mereka kemudian ghufranaka. Mereka meminta apa? Ampunan. Seakan-akan ikhwatal iman, ya, seakan-akan kalau kita melihat di mana seseorang meminta ampun itu sesungguhnya adalah setelah dia melakukan kesalahan. Ini di mana letak salah mereka? Di mana letak salah mereka? Bukankah syariat itu telah sampai kepada mereka? Mereka dengar, mereka fahami, mereka imani. Lalu mereka wa ata'na. Lalu mereka ikuti, mereka tunaikan. Gambaran dari ketundukan dan kepatuhan. Lalu apa kaitannya dengan ghufranaka? Bukankah mereka mengikuti? Tapi kenapa mereka minta ampun kepada Allah? Bukankah mereka telah menunaikan? Kenapa ujung-ujungnya mereka minta ampun kepada Allah? Kaum muslimin ikhwatal iman. Poin ini nyaris sama dengan apa yang kita lakukan setelah kita menunaikan ibadah, ya, salat. Salat fardu. Kita tahu bahwasanya salat adalah amal yang pertama dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal apa yang kita lakukan? Lihat di dalam salat. Kita sejajarkan bagian tertinggi di tubuh kita dengan bagian terendah di tubuh kita. Dalam sujud kita. Lihat bagaimana kita bertasbih, bertahmid, beristighfar di dalam salat kita. Begitu selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu kita apa, Pak? Astaghfirullah. Apa, Pak? Kan kita habis salat. Mungkin kita berpikir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah istighfar. Ketika kita minta ampun kepada Allah, ya Allah, ampunilah kami. Itu sesungguhnya lebih identik dengan setelah kita berbuat apa, Pak? Bercarut kita ke orang lalu astagfirullah, kan kita. Tapi ini ketika kita sudah selesai salat, baru saja salat, tidak ada lagi antara salam yang sudah menandakan selesainya salat dengan istighfar, langsung Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Itu yang dilakukan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Nabi SAW istaghfara thalathan. Nabi SAW beristighfar 3 kali setelah salat. Dan itu pada salat apa, Pak? Salat fardu. Kalau salat sunat, ayo, Pak. Kalau salat sunat, apa Bapak baca? Sama atau berbeda? Hah? Baik. Setelah salat witir, apa kita baca? Subhanal
malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Dalam riwayat yang lain ada tambahan rabbul malaikati waruh. Ya, artinya apa? Setelah salat witir diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bertasbih. Kalau setelah salat wajib beristighfar. Nah, dari hadis dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit kita melenceng dari pokok bahasan kita. Ada dua hadis. Di salat wajib dikatakan Nabi beristighfar. Di salat witir Nabi apa tadi? Bertasbih. Nah, di salat-salat yang lain kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, artinya di salat-salat sunat yang lain. Misalnya habis kita tahiyatul masjid atau kita salat qabliyah, ya. Tidak ada dalil yang mengkhususkan. Yang ada dalil hanya dua tadi. Setelah salat wajib apa Pak? Istighfar. Setelah salat witir tasbih. Ya. Adapun setelah salat-salat yang lain, ya, tidak ada dalil khusus. Tidak ada dalil khusus. Maka Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menguraikan ini, begitu juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya selain dari dua ini dalam salat-salat sunat yang lain, ya, fayajuzu kilahuma, maka boleh kita salah satu dari dua tadi. Bapak mau beristighfar boleh, dikiaskan ke salat wajib. Bapak mau bertasbih boleh, karena dikiaskan ke salat witir. Yang ada dalil hanya dua tadi. Ya, begitu ketentuannya untuk agar kita tidak ragu di dalam amal kita. Ya, yang ada dalilnya salat wajib istighfar, ya, salat witir tasbih. Salat-salat yang lain, salat-salat sunat yang lain boleh kita beristighfar dan boleh juga kita bertasbih. Wallahu taala a'lam. Baik, kembali kita ke pokok bahasan kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini persis sama dengan apa yang ada pada salat fardu kita. Diajarkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar. Padahal baru saja Nabi melakukan ibadah salat, menuntaskan salat fardu yang beliau kerjakan. Maka artinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau kita bawa ke logika kita, ya, dan ini kembali mengajarkan kaidah pokok dalam beragama. Kalau menurut logika kita, Pak, menurut logika kita, setelah salat udah selesai kita, dapat kita menjalankan rukun salat itu sampai tuntas. Berusaha kita menauladani, mencontoh bagaimana Nabi SAW salat sampai selesai. Logikanya Pak, kalau selesai kita melaksanakan ketaatan, logika, menurut logika kita, ya, apa yang sepantasnya kita ucapkan? Alhamdulillah, kan selesai, tuntas. Tapi kenapa istighfar? Kenapa bukan alhamdulillah? Ini kembali mengajarkan seperti yang saya katakan tadi, kaidah dasar di dalam beragama. Bahwasanya agama itu, ya, adalah tauqifiyah. Agama itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan akal dan bukan berdasarkan perasaan. Bukan berdasarkan logika kita, tapi berdasarkan dalil. Makanya para ulama menjelaskan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Mengapa setelah salat kita beristighfar? Astaghfirullah. Dan kenapa setelah orang-orang yang beriman menunjukkan sami'na wa ata'na ghufranaka? Kenapa mereka menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama ahli tafsir mengaitkan poin ini dengan ayat di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bercerita tentang orang-orang yang mana mereka melakukan satu perbuatan
Kata Allah di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Kata Allah Azza wa Jalla, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا. Dan orang-orang yang mana setelah mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka dirundung ketakutan. Mendengar ayat ini, ya, mendengar ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, menceritakan ketika ayat ini sampai kepada Aisyah Ummul Mukminin, di mana ayat ini mengatakan, dan orang-orang yang mana mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan, hati mereka dirundung kecemasan. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah orang yang dirundung kecemasan di dalam ayat ini maksudnya adalah alladzina yasriqun wa yashrabun al-khamar?" Adalah mereka-mereka yang berbuat dosa, yang mana mereka minum khamar, yang mana mereka mencuri, atau di mana mereka berzina. Apakah mereka yang dimaksudkan oleh Allah sehingga setelah perbuatan mereka, mereka takut? Apakah karena dosa yang mereka lakukan, karena mereka mencuri, berzina, minum khamar? Apa kata Nabi SAW? La ya binta Siddiq. Bukan itu yang dimaksudkan oleh ayat. Ayat ini tidak berbicara tentang orang-orang yang berbuat dosa. Sehingga karena dosa mereka tadi, mereka khawatir, mereka cemas, bukan karena dosa mereka. Tapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Allah Azza wa Jalla, dan itulah orang-orang yang telah mereka berbuat dengan apa yang mereka telah perbuat. Maksudnya alladzina yusalluna wa yasumun wa yatasaddaqun. Maksud ayat ini bukan orang yang berbuat dosa, tapi maksud ayat ini adalah orang yang salat, orang yang puasa, orang yang bersedekah. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka dirundung kecemasan. Bukan kecemasan karena dosa, tapi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berbuat amal saleh, tapi hati mereka dirundung kecemasan. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Maka ayat ini bercerita tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kendati pun mereka sudah beramal saleh, tapi hati mereka tetap dirundung kecemasan. Ayat ini menggambarkan ikhwatal iman, ya, di mana orang-orang yang beriman bagaimanapun mereka sudah berbuat, beramal, tetapi amal mereka itu tidak membuat mereka ujub di dalam diri mereka. Seakan-akan dengan apa yang sudah mereka perbuat, seakan-akan kunci surga sudah ada di dalam genggaman mereka. Orang-orang yang beriman tidak pernah ujub dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Selalu saja di setiap amal yang mereka lakukan, mereka sadar mereka adalah manusia yang memiliki kelemahan. Bagaimanapun mereka berusaha menunaikan apa yang Allah perintahkan, dengan sikap mereka sami'na wa ata'na. Bagaimanapun mereka beribadah dengan memenuhi ketentuan dan syarat serta rukun dari ibadah tadi, tapi mereka sadar mereka manusia. Ada kelemahan-kelemahan yang bisa saja membuat ikhwatal iman ada kekurangan dari ibadah bagaimanapun yang telah mereka upayakan untuk menyempurnakannya. Karena mereka sadar mereka adalah manusia. Ada sisi lemah mereka. Maka mereka, walaupun mereka sudah beramal, mereka takut ada kekurangan-kekurangan dari amalnya tadi. Makanya mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah ampunkan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan kekurangan-kekurangan tadi. Bagaimanapun mereka berusaha, mesti ada kekurangan karena mereka manusia. Makanya mereka minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Sami'na wa ata'na ghufranak.
Kami dengar, kami patuhi ya Allah, tapi tolong ampuni kami. Kalau kami tidak sempurna, kalau kami tidak menunaikan sebagaimana mestinya, kami ini manusia, kami ini lemah. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semakin baik keimanan seseorang, maka dia akan semakin meningkat ketakwaannya, amalnya, dan semakin dia akan menundukkan hati dan diri. Dia sadar dia adalah manusia. Bagaimanapun dia berupaya, tetapi ada sisi lemah yang akan membuat kurang. Maka inilah yang membuat walaupun mereka telah melaksanakan, telah berupaya, tapi mereka sadar. Itulah yang mereka khawatirkan. Khawatir bukan mereka khawatir Allah lupa dengan janjinya. Dari ibadah yang mereka lakukan, keutamaan yang Allah akan berikan, pahala yang Allah akan anugerahkan. Mereka tidak ragu ini. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Mereka tidak meragukan janji Allah. Yang mereka khawatirkan, ya, yang mereka sedihkan di dalam diri mereka, yang mereka takutkan, seperti dikatakan oleh Allah, wa qulubuhum wajilah, adalah hanya mutlak dari sisi kelemahan mereka. Maka itulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Hikmah. Kenapa? Dari setelah kita mengerjakan ibadah, ketaatan, amal saleh, ya, seperti salat tadi. Kenapa kita kemudian meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita beristighfar? Kenapa orang-orang yang beriman yang dipuji oleh Allah dengan karakteristik mereka yang Allah muliakan, ketika mereka mengatakan sami'na wa ata'na, setelah mereka tunaikan, ya, tunjukkan kepatuhan mereka, mereka minta kepada Allah ghufranak, ya, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada mereka ampunan. Ampunan jika ada kelemahan-kelemahan, dan mungkin itu tidak menutup kemungkinan, itu pasti ada. Karena dia sadar dia adalah manusia. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hal yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla pada diri orang-orang yang telah Allah berikan keimanan. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah giring hati mereka untuk melakukan ketaatan. Apa kata Allah? Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah kalian menganggap diri kalian itu suci. Jangan pernah kalian menganggap diri kalian itu suci. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebuah riwayat, ya, dari Imam Ibnul Jauzi, seorang imam besar. Ribuan, bukan lagi ratusan, bukan puluhan, ribuan karya ilmiah beliau, tulisan beliau, ratusan ribu murid-murid beliau, saking banyaknya orang-orang yang dari kalangan Yahudi dan Nasara yang kemudian bersyahadat mendapatkan hidayah lewat tangan beliau. Jutaan ahlul bid'ah yang kembali lurus ke jalan yang benar setelah berdiskusi dan berdialog dengan beliau. Kalau kita lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau kita lihat Imam Ibnul Jauzi memiliki segudang kebaikan di dalam perjalanan hidupnya. Lihat bagaimana beliau menjalani kehidupannya dalam kancah ilmu, karya-karya ilmiah, ya, yang ratusan, puluhan ribu telah beliau hasilkan. Murid-murid yang sudah tersebar, bahkan sampai hari ini kita pun masih menerima kebaikan dari Imam Ibnul Jauzi lewat karya-karya ilmiah beliau ini. Belum lagi kalau kita melihat ikhwatal iman tentang amal yang beliau lakukan sendiri. Dari kebaikan-kebaikan ini ikhwatal iman, ya,
ada satu ungkapan yang selalu beliau ulang-ulang di setiap majelisnya. Padahal kita sudah tahu bagaimana kebaikan beliau. Segudang kebaikan telah beliau laksanakan di dalam hidupnya. Tapi ada satu kalimat yang selalu beliau ulang-ulang. Beliau selalu mengatakan di majelisnya, wahai saudara-saudaraku, wahai murid-muridku. Beliau katakan, jika kelak kalian masuk ke surga, jika kelak kalian masuk surga, dan kalian tidak melihat Ibnul Jauzi di dalamnya, maka tolong sampaikan kepada Allah, mintakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami tahu sampai ke sini karena ditunjukkan oleh Ibnul Jauzi, maka tolong dia. Lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalimat yang menggambarkan tawadhu, bukan kesombongan dan keangkuhan. Ini yang ada di dalam kehidupan para ulama. Inilah bukti keimanan yang sesungguhnya. Keimanan yang membuat bagaimana seseorang ya tidak merasa ujub dengan apa yang telah dia buat. Tidak merasa bangga seolah-olah kunci surga sudah ada di dalam genggamannya. Ini yang diingatkan oleh Allah. Fala tuzakku anfusahum. Jangan pernah kalian menganggap diri kalian suci. Karena sesungguhnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga pernah mengatakan, ya, satu tetes air mata dari seorang pendosa, seorang berdosa, lalu menetes air matanya dengan ketundukan hatinya, itu sungguh lebih dicintai oleh Allah dari derai air mata seorang ahli ibadah yang penuh dengan kesombongan. Maka disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita jangan sampai kita merasa bangga, jangan sampai kita merasa hebat dengan kesolehan kita, dengan ibadah kita, sehingga muncul kesombongan di dalam diri kita. Dan tidak jarang ketika kesombongan itu sudah melekat di dada kita, kita akan memandang remeh orang yang ada di sekitar kita. Kita akan memandang kita lebih hebat, ini orang tidak. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang ditanamkan oleh Allah dalam urutan ayat ini. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak. Bagaimanapun kami patuh, kami taati, tapi ingat, jangan sampai ini membuat kita sombong. Jangan sampai kita membuat kita ujub, seakan-akan kunci surga ada di tangan kita. Maka karena hal yang seperti ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berujung nantinya kita akan menganggap rendah orang yang tidak seperti kita, orang yang tidak taat dan tidak melakukan kesolehan seperti kita. Mulai kita menganggap remeh. Ketika kita menganggap remeh dan orang-orang yang melakukan perbuatan tadi, yang mereka masih bergelimang dengan dosa mereka, lalu kemudian akan jatuhlah kita kepada satu hal yang tanpa kita sadari bertentangan dengan akidah kita. Dengan akidah yang lurus, yang dinamakan dengan at-ta'ali 'ala Allah. Apa itu at-ta'ali 'ala Allah? Ya, di mana ada orang-orang yang berbuat dosa. Kadang-kadang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah selamatkan kita. Dengan Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita tahu ini dosa, kita tidak lakukan. Tapi kadang-kadang iblis menjadikan orang yang masih melakukan perbuatan dosa itu menjadi ujian bagi kita. Apa ujian kita? Apa sikap kita ketika melihat kemungkaran? Sudahkah kita menyikapi sebagaimana sikap seorang muslim yang seharusnya dengan kita cegah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan kita? Kalau kita mampu, cegah dengan tangan. Kalau tidak, cegah dengan lisan. Sekurang-kurangnya cegah dengan hati. Nah, ketika kita sudah mencegah, orang yang kita sampaikan dan nasihati ini juga masih sebagai ujian bagi kita. Apakah dia menerima atau tidak?
Apakah dia mendengarkan atau justru dia membangkang? Tidak jarang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah justru dia membangkang. Bukannya berhenti, tapi mungkin dia akan menantang kita dengan lebih lagi melakukan kemungkaran dari apa yang sudah kita ingatkan. Kembali menjadi ujian bagi kita. Di dalam sebuah hadis qudsi disampaikan bahwasanya ada orang yang sudah mengingatkan saudaranya yang melakukan perbuatan dosa. Lalu orang yang diingatkan tadi tidak mendengarkan. Maka orang yang mengingatkan ini pun marah, lalu dia mengatakan, teruslah engkau berbuat dosa, dan Allah tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga. Lalu kemudian Allah mengatakan, man yata'ala alaihi. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang yata'ala ini? Apa itu yata'ala? Yata'ala maksudnya adalah ketika dia mengatakan kepada saudaranya, Allah tidak akan mengampuni dosa. Lihat kata-kata ini kaum muslimin dimuliakan oleh Allah adalah kata-kata yang bertentangan dengan akidah. At-ta'ali 'ala Allah. At-ta'ali 'ala Allah maksudnya adalah mengatakan kepada seseorang Allah tidak akan mengampuni dia. Ya. Ini artinya kita mendahului Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang bagi seseorang selama Allah masih bukakan pintu taubat untuknya. Tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni. Bahkan dosa kesyirikan pun ketika seorang bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Apa hak kita? Ketika kita mengatakan kepada seseorang Allah tidak akan mengampunimu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Kamu tidak akan pernah ditunjukkan oleh Allah. Apa hak kita? Membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Nah, inilah kaum muslimin ikhwatal iman yang sering diingatkan oleh para ulama. Hal-hal yang kadangkala tanpa kita sadari bermula dari rasa ujub di dalam diri kita. Maka perlu kita fahami antara syukur dari hidayah Allah dengan rasa ujub yang muncul dari apa yang Allah telah berikan hidayah tersebut. Jangan sampai kita merasa bangga, merasa diri kita suci dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Nah, latihlah diri kita ikhwatal iman. Salah satu latihannya adalah menyadari Rabb wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Lihatlah selalu ada sisi lemah kita sebagai manusia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir daripada ayat ini, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Apalagi ujungnya, Pak? Wa ilaikal masir, yaitu kesadaran bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Inilah hal yang memicu kita menjadi dasar dari ketaatan kita. Bukan harapan untuk kita mendapatkan pujian dan sanjungan. Bukan harapan untuk kita mendapatkan kedudukan. Tetapi impian kita di balik setiap ketaatan dan ketundukan itu tidak lain dan tidak bukan adalah apa yang akan menjadi ujung perjalanan kita, di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir, yaitu kesadaran bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Itulah yang menjadi motivasi dan itulah yang menjadi tujuan dari setiap ketaatan yang kita jalankan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebelum kita akhiri, saya akan bacakan yaitu kesimpulan dari pembahasan ini. Sebentar, sebagai penutup. Ayat ini menunjukkan bahwa hakikat ketaatan seorang mukmin dibangun di atas 3 perkara besar. Ya, ketaatan seorang mukmin dibangun di atas 3 perkara besar. Pertama, mendengar wahyu dengan penerimaan.
Ya, dasar ketaatan seorang hamba pertama berdasarkan wahyu lalu kita terima. Ini makna dari sami'na. Lalu kemudian ya tunduk dan melaksanakan sampai kita terima. Tidak hanya sampai di sana. Ya, ketika datang ayat, ketika datang hadis, lalu kita terima. Setelah kita terima, apa yang kita lakukan? Laksanakan. Ini makna wa ata'na. Jadi sami'na wa ata'na. Lalu kemudian, ya maksudnya melaksanakan perintah Allah dan Rasul tanpa membangkang. Ya, tanpa membangkang. Lalu kemudian yang ketiga, hal yang terpenting setelah kita sampai kita dengar, kita laksanakan. Yang ketiga, tidak merasa ujub terhadap amal. Ini sangat penting. Tidak merasa ujub terhadap amal. Ya, artinya tidak bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Mengingatkan kita selalu dengan kelemahan kita. Itulah makna dari penggalan firman Allah, ghufranaka, di mana kita tetap merasa penuh kekurangan dan tetap membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu laksanakan itu. 3 hal tersebut, sampainya risalah kepada kita, lalu kita laksanakan, kita tunaikan, dan selalu kita jaga ketundukan hati kita, tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita selalu mengingat akhir perjalanan, di mana kita sadar bahwa seluruh amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hakikat dari ubudiyah yang sempurna: taat, takut, berharap, dan selalu tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita bisa menjadi apa yang ada di dalam karakteristik orang-orang yang beriman yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini. Maka dengan ini selesai ayat yang pertama, ya, dari 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.